tangan kanan berbagi, tangan kiri merekam. Yes. Gila. Iya. Mantap itu. Ayo bro, mantap kan bro. Itu. Halo Detikers, balik lagi nih di program Viral bareng sama aku Viani. Dan kali ini seperti biasanya program Viral akan membahas isu-isu yang sedang trending atau sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah kalau misalnya ngomongin isu yang hangat pasti masih hangat dengan namanya PPKM ya, COVID, dan banyak juga nih yang terdampak. Tapi dari adanya PPKM dan juga COVID-19 yang menyesarakan banyak orang ya, kita bisa bilang kayak gitu, ada sekelompok orang atau gelintiran orang nih yang punya hati besar banget, dermawan banget, mau berbagi sesama di era yang kita tahu lah sama-sama sulit seperti ini. Dan kerennya dia tuh mengontenkan aksinya, tapi jadinya menginspirasi gitu loh. Jadi membuat hati kita jadi makin tergerak untuk berbagi sesama gitu. Nah, Viani akan wawancara bersama 4 orang seleb TikTok. Nah, ini dia nih, karena TikTok lagi happening banget kan di era pandemi ini dari awal 2020 sampai sekarang 2021. Langsung aja kita sambut 4 orang dermawan seleb TikTok. Ini dia, ada Mas Evan, Mas Billy, Mas Ian, dan juga Mas Andrew. Hai. Halo. Halo semuanya. Hai. Halo. Wah, ini lagi pada di mana nih? Dari Mas Evan dulu nih. Mas Evan lagi di mana? Lagi di rumah, Mbak. Lagi di rumah ya. Domisili di mana nih, Mas? Di Pontianak saat ini. Pontianak. Kalau misalnya Mas Billy? Aku lagi di gudang beras. Lagi di gudang beras ya. Ini Mas Iya. Billy ini juga terkenal sebagai Crazy Rich Cilegon gitu ya. Enggak lah, Mbak. Oh, Bukan. enggak ya. Biasa. Bohong Aku- itu, bohong. Bohong ya. Aku lihat di sosmed Artikel kayak itu gitu. bohong. Kenapa? Aku lihat di sosmed gitu soalnya titelnya Crazy Rich Cilegon. Waduh. Jadi enggak lah, sungkan Mbak. saya kan. Enggak lah, orang biasa lah, Mbak. Orang biasa. Nah, kalau di samping kiri aku nih ada kanan, sorry, ada Mas Andrew. Hai. Halo. Mas Andrew lagi di mana nih? Domisilinya di mana? Aku lagi di tempat teman. Aku tuh di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Dan di bawah sini ada Mas Ian. Hai, Mas. Halo, Hai, Mas Ian di Tangerang ya? Tangerang BSD. Tangerang BSD. Oke, ini kalian berempat adalah content creator TikTok dan mostly konten-konten yang kalian buat tuh tentang berbagi. Sebenarnya motivasi kalian tuh apa sih? Mungkin dari Mas Evan dulu nih. Senang aja sih. Karena niatnya untuk ngelakuin dari dulu tuh memang ya pengen buat orang lain terkenal. Kalau kitanya jadi terkenal itu bonus, Mbak. Oke, berarti berawal dari Instagram atau YouTube dulu, Mas? Dari Mas Evan. YouTube dulu. YouTube Dari dulu. YouTube dulu. Hobi Iya. makan ya. Bener. Hobi makan, hobi kulineran, terus jadi ke konten berbagi. Itu gimana ceritanya? Itu kita melakukan hal seperti itu kebanyakan sih ngeriset dari sosial eksperimen yang tengah terjadi di pinggir-pinggir jalan sih, Mbak. Pada intinya sih kepengen memviralkan makanan-makanan pinggir jalan yang mungkin orang lain tuh pada saat itu tuh hampir dilupakan. Dan ternyata dengan konten yang saya sama istri lakukan tuh ternyata tuh memberikan dampak positif buat penonton. Dan saya tuh juga nggak tahu pada saat itu menggunakan platform YouTube ternyata ngasilin duit tuh, Mbak. Jadi saya tanya istri, ini ada dapat kayak AdSense gitu kan, kayak rezeki gitu kan. Ya sudah, kita lakukan lebih banyak lagi belinya atau belanjanya ke pedagang-pedagang kecil. Oke. Habis itu kita share di Instagram, Mbak. Kemudian mendatangkan banyak pelanggan-pelanggan baru buat yang jualan. Akhirnya penonton-penonton jadi senang. Akhirnya kita lanjutin tuh dan akhirnya bisa ngeborong lebih banyak lagi dengan konten borong semua. Hashtagnya tuh borong semua. Oke, hashtagnya borong semua. Berarti cara berbagi Mas Evan ini adalah dengan memborong dagangan PKL ya, Mas ya? PKL dari dulu, dari 2018. Ya, hashtagnya tuh borong semua, lanjutkan di kamu. Itu 2, Mbak. Oh, oke. Borong semua, wujudkan di kamu. Lanjutkan di Oh, kamu. lanjutkan di kamu. Oh, berarti ini Ya. sebagai kayak pesan berantai gitu ya, Mas ya? Iya, benar. Jadi siapapun bisa jadi semua orang bisa melakukan hal yang sama.
dengan cara yang sederhana kayak gini. Ternyata tuh alhamdulillah banyak duplikasi di kota-kota lain, dan mereka inovasi sendiri lah dengan cara mereka. Mungkin dengan passion mereka tersendiri lah, Mbak. Oke. Wah, ini inspiratif banget ya. Kalau misalnya Mas Evan dari 2018 nih, udah dari dulu ya bikin konten kuliner dan berbagi dan borong semua. Nah, ini juga ada Mas Andrew yang berbaginya lucu nih. Kalau Mas Andrew berbaginya ngebelanjain, bener nggak tuh? Iya, betul. Ngebelanjain. Itu kenapa, Mas? Motivasinya kenapa nyuruh orang milih belanjaan yang dia perlu, atau ini pakai nama di kolom komentar? Misalnya Ririn belanja pakai nama Ririn, terus belanjaannya R, misalnya Rojo Lele beras gitu, ya nggak sih? Ya, betul. Itu gimana tuh, Mas, awalnya? Jadi intinya kalau dari aku tuh punya dua. Yang pertama itu trademark aku tuh kalau ada satu hal itu berangkat dari aku lihat nih masalah itu semua orang tuh kalau ibaratnya minta misalkan ada orang mau traktir seseorang nih, itu orang itu akan biasanya jadinya kayak suka nggak tahu diri atau apa. Nah, aku pengen tahu aja setiap pribadi itu pasti punya satu hal yang dia butuh di di diri dia saat itu. Nah, itu yang aku angkat. Dan kenapa satu hal itu kan bukan hal yang besar, jadi ibaratnya itu tuh bisa ditiru sama orang yang bahkan bukan orang kaya. Jadi aku pengen orang-orang yang belum kaya itu pun bisa berbagi, karena banyak banget yang komen di aku tuh kayak, inilah alasan aku pengen sukses, pengen kaya, karena aku pengen berbagi seperti kakak. Dan aku selalu membantah dengan kata-kata, kalau berbagi itu jangan tunggu kaya. Misalkan kita punya 10.000, sisihin aja 2.000 buat berbagi ke siapa, itu juga sudah berbagi gitu loh. Jadi nggak mesti berbagi selalu harus besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang soal borong itu tujuannya untuk berinteraksi, karena aku melihat banyak banget PPKM juga banyak orang yang pengen juga berbagi tapi dia tidak mampu. Nah, aku mengajarkan mereka untuk berkontribusi, berbagi dengan cara mudah. Mereka hanya perlu tulis namanya aja. Jadi ibaratnya itu secara psikologi sebenarnya pas aku bantu dengan nama mereka tuh sudah happy, mereka bahagia, dan aku berharap next ke depan ya mereka akan berbagi dengan dari diri mereka sendiri gitu. Oke, berarti memang kontennya juga melibatkan penonton ya. Jadi orang tuh ngerasa kayak, wah, gue tuh ikutan seneng kalau lo berbagi atas nama gue gitu ya, Mas ya? Iya, itu yang aku mau. Jadi aku pengen, jadi kan kita kalau di content creator tuh ada namanya engagement kan. Aku mikir gimana caranya aku bisa engage sama mereka. Kalau misalkan aku cuma kasih konten, aku berbagi juga, ujung-ujung mereka cuma komen, samping mereka dapat sesuatu, tapi aku pengen mereka belajar memberi juga. Ya, hal simpelnya minimal mereka berkontribusi apa, minimal dengan tulis nama aja itu udah cukup, dan alasan mereka kenapa pengen ikut gitu. Oke. Kalau misalnya pesan dari Mas Andrew, nggak perlu kaya ya untuk bisa berbagi ya, Mas ya. Nah, ini ada juga nih Mas Billy yang terkenal sebagai Crazy Rich Cilegon katanya. Mas Billy, halo. Halo nih, di mute nih Mas ini. Bener nggak tuh? Iya. Nggak harus kaya kalau mau berbagi, tapi kan Mas Billy Crazy Rich Cilegon, gimana tuh? Ya bener sih, kalau aku setuju ya sama kata Bro Andrew ya. Jadi maksudnya kayak nggak perlu kaya kalau kita udah bantu gitu loh. Nah, kalau misalnya yang aku sekarang udah jalanin gini sih Mbak, maksudnya kalau aku sih gerakannya gini sih, lebih kayak kan banyak nih Mbak orang-orang di luar sana kan yang bener-bener yang beruntung lah ya, lebih beruntung daripada banyak orang gitu. Nah, aku tuh pengen bikin nih semua orang yang beruntung ini nih maksudnya saling bagi-bagi gitu loh Mbak. Maksud saya itu dalam artian kalau misalnya bayangin ya Mbak ya, misal di satu kecamatan atau satu kota ada orang-orang misalnya seperti aku yang atau seperti Bro Andrew, Bro Ian atau Bro Richard gitu ya. Maksudnya kalau kita semua ini kayak bikin satu gerakan atau campaign satu Indonesia, itu kan bener-bener enak banget dong Mbak. Maksudnya dari pelosok-pelosok dari semua kota provinsi itu pasti ada yang bantu gitu loh. Nah, itu sebenarnya tujuan utama aku sih Mbak. Jadi maksud aku tuh kalau untuk label Crazy Rich sendiri aku nggak ngerti kenapa itu bisa dilabelin kayak gitu. Sampai sekarang tuh aku masih ngebayangin aja maksudnya gimana ya. Aduh kok dilabelin kayak gitu loh. Cuman kalau aku sih pengen di highlight sih sebenarnya lebih ke berbagi ya Mbak. Dalam artian apalagi kan di era-era PPKM pandemi ini kan banyak banget nih Mbak yang masyarakat yang membutuhkan. Jadi maksud saya itu lebih fokus ke sana aja sih. Mas Billy, ini lebih ke gimana nih cara berbaginya? Kalau aku cara berbaginya gini Mbak, sebelum ada TikTok ya kita ngomongnya. Kalau aku konten sih mungkin lebih ke berbagi sembako itu sih Mbak, bagi-bagi beras. Terus kita ada Jumat Berkah itu kita bagi-bagi nasi box gitu ya ke masjid-masjid. Kalau mungkin kayak di depan perumahan gitu. Jadi kalau kita sih emang sebelum ini kampanye emang udah bagi-bagi beras sih Mbak. Oh, bagi-bagi masyarakat beras. Sekitar sih. Oh, yes, bagi-bagi beras sama sembako.
Lebih ini fokusnya ke beras ya Mas ya? Fokusnya kita ke beras sih, karena kita kampanye yang udah dulu beras. Cuman sekarang itu saya lagi bikin konten lebih ke borong semua dagangan. Cuman dagangannya itu saya lihat juga Mbak, dagangannya bukan kayak dagangan-dagangan orang online gitu, tapi dagangannya lebih kayak bapak-bapak. Misalnya kayak kemarin tuh saya es cendol, terus kayak bener-bener yang es potong, terus kayak. Tapi aku maunya itu bantu itu bener-bener yang bapak-bapak atau ibunya itu bener-bener yang Butuh. dia gerobakan, nggak ada online, bener-bener dia membutuhkan gitu loh. Tapi kalau yang cuma jual online masih bisa di Instagram, aku jarang bantu-bantu kayak gitu. Aku lebih borong tuh misalnya kayak bapak-bapaknya udah tua atau mungkin emang benar-benar perlu dibantu gitu loh Mbak. Tapi kalau yang masih muda, masih bisa berjuang sih aku kayaknya enggak gitu. Oke, mungkin karena keterbatasan pengetahuan teknologi juga kali ya, kalau misalnya yang udah tua. Iya, itu tuh. kan, karena aku juga bantu juga nggak mau salah sasaran sih Mbak. Maksudnya dalam artian, ya kita kalau misalnya bantu kan kita nggak pilih-pilih juga. Iya, Cuma maksudnya iya. kalau ada beberapa orang, kalau aku sih kalau bagi-bagi beras ya nggak ke semua nggak apa-apa deh. Tapi kalau untuk benar-benar yang kita mau borong dagangannya sampai berjuta-juta atau mungkin kita bantu bapaknya itu harus yang benar-benar bapaknya itu butuh banget gitu loh Mbak. Dalam artian kalau bapak itu nggak keluar rumah, bapak itu nggak akan bisa nggak bisa hidup gitu loh. Nah itu tuh Oke. benar-benar harus dibantu gitu sih sebenarnya. Oke. By the way, katanya nih Mas Billy lagi di gudang berasnya. Boleh lihat dong tumpukannya. Di-spill dong, Mas. Bentar ya, aku flip dulu. Oke. Ini. Wow. Ini total udah berapa, Mas, di gudangnya? Kita sekarang ini sisa 10 ton sih. Kemarin sampai sini 20 ton. Oke. Jadi kita kuota per bulannya kayak gini, semua full. Jadi kita bener-bener dari sini pojok sampai belakang situ itu full. Oke. Pokoknya Dan kita per bulan targetnya segini sih Mbak. Maksudnya targetnya dalam artian 20 ton. 20 ton. Kita 20 ton itu semacam kayak kuota dari kita gitu loh. Kuota dari Gama. Boleh nih nanti nextnya mungkin kita collab bareng Bro Ian, Bro Wah, Andrew. menarik tuh. Bagi-bagi. Kalau aku siap support sih, dalam artian kalau kita mau bagi-bagi bareng-bareng ya aku siap support aja. Oke, wah menarik tuh, gimana tuh guys? Apakah kalian ada niatan untuk kolaborasi? Bisa diatur. Bisa diatur ya? Nanti Oke. Temenan ada apa, kontak-kontakin deh, minta ini. Siap. Wajib dong. Wajib Karena gini dong. Mbak, kalau aku sih mikirnya kalau kita bareng-bareng nih ya, maksudnya kan ini kan Bro Andrew, Bro Ian, Bro Richard, maksudnya emang udah lama ya maksudnya. Kalau aku kan emang baru konten kan baru 2 minggu juga. Dalam artian kalau ketika misalnya kita bareng-bareng bagi-bagi terus dampaknya makin banyak lagi orang kayak kita, itu bagus banget dong. Maksudnya dalam artian Yes. bukan lebih kayak apa ya, maksudnya kan ini kan gila Mbak. Kalau aku sih pengennya gila, bikin orang berlomba-lomba bikin kebaikan gitu loh. Dalam artian jadi ya terus-terusan aja gitu loh. Karena kalau misalnya satu orang udah berbuat kebaikan buat ke lain-lain, pasti nanti kayak jadi ada efek Nular domino ya? gitu loh. Nah itu, yes, aku pengennya gitu. Betul. Oke. Mungkin Bro Andrew kan udah lama maksudnya konten-kontennya positif. Maksudnya kan ketika konten positif itu menyebar kan bagus dong Mbak. Ketika orang lihat konten kita, orang tergerak hatinya, yang tadinya nggak kepikiran mau berbagi jadi berbagi. Nah itu sebenarnya yang kita mau. Oke. Nah, berarti tandanya bisa di-highlight kalau misalnya berbagi itu pengennya nularin ke orang lain gitu kali ya Mas ya? Yes, betul. Seperti bro-bro yang lain lah. Oke, kalau Mas Ian ketularan apa nularin nih? Mas Ian, halo? Kalau saya kayaknya ngerjain aja deh Mbak. Ngerjain ya? Karena lucu banget kalau Mas Ian ini berbaginya dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi ngasih duit, itu aku jujur penasaran banget dapet ide dari mana dan kenapa begitu sih Mas? Emang dari kecil aku tuh orangnya emang konyol, jadi kayak apapun aku bisa kerjain. Emang nggak tahu malu aja gitu. Jadi emang dari dulu, aduh penasaran pengen nyobain ngasih orang uang tapi diem aja udah biarin. Ini cobain, meledak lumayan. Viral konten. Parah. Karena kayak kesambet uang ini, uang kaget Mas. Iya. Iya. Terus respon yang didapat kan antara bingung atau nggak kayak bener nggak sih? Kan ada yang suka kayak gitu tuh Mas, yang kalau di kontennya Mas Ian. Nah, Iya. itu gimana cara nahan ketawa, nahan nggak senyum, nahan nggak berekspresi gitu loh? Emang kebanyakan sebenarnya emang susah banget nahan ketawa. Oh, Itu nahan ketawanya sebenarnya susah raw ya? videonya. Iya, raw videonya kalau itu kan aku udah cut semua kan. TikTok itu. Cuma raw videonya itu sebenarnya aku bisa sampai 5 menit, 10 menit. Bengongnya biarin aja. Ya Biarin aja ampun, gitu. aku nggak bisa sih, itu pasti ngakak kalau ngeliat itu. Parah, itu lucu Emang banget. dasarnya iseng aja sih. Oke. Tapi ada yang bingung nggak atau mungkin balikin? Karena kan
Mas Ian nggak ngomong apa-apa tuh, tiba-tiba ngasih duit, kayak takut nggak sih orang kayak duit dari mana nih? Iya. Ada yang takut, ada yang kadang emang sengaja bikin orang takut juga. Oh gitu. Biar dikira, waduh kira ini duit rampokan lagi atau apa? Biar Makanya, ini Emang duit iseng. korupsi atau gimana? Oke, berarti lebih ke jahil sih ya Mas ya, cara berbaginya ya? Ya. Kalau yang di TikTok sih ya lebih ke jahil aja lah, iseng-iseng aja. Lebih ke jahil, oke. Tapi Mas Ian pernah nggak dapat kayak pengalaman yang kayak zong banget gitu kan? Ini kan nggak berekspresi, nggak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba kayak zong aja gitu pengalaman, entah orang yang ngambil aja atau justru pergi gitu takut. Sejauh ini belum ada sih. Tapi kalau yang takut udah pasti semua takut sih, Mbak. Semua takut ya. Tapi Udah pasti semua penasaran, takut. Mas Ian endingnya ngomong nggak tuh akhirnya sama yang dikasih uang? Wah terputus kayaknya. Nah, Kalau aku biasanya sih ngomong sih. Jadi paling habis itu kan ya maaf ya Pak ya, saya isengin gitu. Terus aku bilang aja ini buat TikTok, nanti habis itu minta izin, kan harus ada izin dulu kan. Habis itu ya udah sih paling ngomong itu aja sih kalau yang buat TikTok. oke, berarti emang caranya lucu-lucu banget ya untuk berbagi. Ada yang borong PKL, ada yang ngebelanjain pakai nama followersnya, ada yang kayak Mas Ian dijailin kan. Tapi di antara kalian berempat, sempet ada komentar negatif nggak yang kayak kok sedekah dikontenin sih gitu, atau enggak kayak sengaja banget sih buat ngonten gitu-gitu? Dari Mas Ian dulu mungkin. Itu sih udah pasti makanan sehari-hari kita ya bro ya. Oh gitu ya? Benar sekali, benar. Banget, Betul bro, banget. betul. Bener. Udah pasti banget, udah kayak yang paling keren itu ada yang komen tangan kanan berbagi, tangan kiri merekam. Yes. Gila. Mantap itu. Ya bro, mantap kan bro. Itu. Nah, Itu kayaknya orangnya satu orang muter-muter di account yang berbagi-berbagi. Iya. Kayaknya Iya. ada di akun kita semua kayaknya ya. Iya, kayaknya satu orang terus dia bikin bagi-bagi gitu sih. Oke. Bener. Berarti kalian semua juga pernah nih merasakan dapat hate comment kayak alah riak banget Sering, sih lo. Gitu. sering Mbak. Pasti. Sering ya? Pasti. Kalau Mas Andrew gimana, coba ceritain deh pengalamannya, pernah nggak atau komen yang paling nyelekit gitu yang pernah kalian baca, padahal ini gue lagi berbuat baik loh guys gitu. Nggak ada sih Nggak komen ada? yang paling hit ya itu yang tadi kayak si Ian itu yang paling keren sih menurut gue. Kayak ya udah, tapi intinya aku punya mental kayak kalau memang kita tujuannya berbagi, dan tadi kan tujuannya kayak Bro Billy kan, kita tujuannya pengen nulangin orang kan. Kalau emang kita tujuannya ke situ, mau orang hate yang komen negatif ya bodo amat, yang penting tujuan kita benar. Nah tapi kalau kita hitung-hitung ya, yang komen hate sama komen yang tidak hate itu lebih banyak kan yang menyukai. So kenapa kita harus fokus sama yang hate kita gitu? Betul sekali bro. Benar, Setuju. benar. Betul. Wah iya sih, benar juga. Kalau misalnya Mas Billy nih, Mas Billy kan baru 2 minggu, dapat nggak tuh komentar pedes? Apalagi kan sebelumnya titelnya Crazy Rich Cilegon. Pasti kan ada kayak, ya pantes lah dia bagi-bagi, orang duitnya banyak gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Ada aja sih mbak. Ada Kalau aja ya? Kalau untuk head comment ya di mana-mana pasti ada lah. Cuma kan gimana kita menyikapinya sih mbak. Jangan sampai gara-gara satu orang yang nggak ngapa-ngapain itu, yang nggak pernah bantu orang, atau mungkin dia sendiri nggak ngapa-ngapain, kita yang tadinya emang udah bagi-bagi jadi kayak batu sandungan gitu. Kalau aku sih pikir kayak gitu loh mbak. Dalam artian kan ya namanya hidup kan, kita mau ngapain aja pasti ada yang benar ada yang salah. Cuman kenapa sih kita nggak ambil positifnya aja gitu loh. Dan juga aku sempat mikir gini sih, mendingan kita terang-terangan bagi-bagi daripada diem-diem tapi ya emang diem gitu loh. Iya. Gimana tuh maksudnya diem-diem tapi emang diem? Jadi gini, kan kalau kita kan mungkin bikin konten untuk berbagi, mungkin kita kayak terang-terangan untuk kayak gitu kan, daripada ada orang yang emang nggak ngapa-ngapain, emang dia diem aja gitu loh mbak, gitu loh. Oh oke. Nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngebantu iya. Ya Gitu dia ya. nggak ngebantu tapi diem-diem, kan ada apa ya, kayak ada kata-kata gitu sih. Oke. Ya. Kalau Mas Evan gimana nih yang udah melanglang buana dari 2018 tuh punya konten berbagi kayak gini? Basically kalau kita punya niat baik pasti hasilnya akan jadi baik mbak, yang pertama. Yang kedua, karena kontenku tuh adalah konten traktiran, jadi aku jarang sekali bilang mbak, Pak, Bu, saya sedekahin nih uang ini nih buat ibu, jarang banget. Tapi saya selalu memfokuskan, Bu, saya beli semua untuk ditraktirkan kepada orang-orang sekitar biar bapak dan ibu ini
lebih cepat pulangnya ke rumah, bisa kumpul sama keluarga dan lain sebagainya. Oh. Setelah itu kontenku pun juga memodalkan pedagang. Misalkan ada emang benar pedagang ini yang kayak Bro Billy bilang tadi, kita pun berharap setiap hari harus ketemu dengan ini orang-orang yang benar-benar butuh bantuan gitu. Oh. Ya saya setiap hari di jalan doanya pun juga, dan akhirnya memodalkan pedagang itu. Nah, nilainya tuh bisa dari 5 juta, bisa dari 10 juta. Kalau misalkan pas kebetulan ketemu dengan orang-orang pedagang yang umurnya di atas 50 tahun tuh Mbak, biasanya tuh saya kasih hadiah yaitu pergi umroh gratis. Oh gitu. Cuman pada saat Subhanallah. Masya Allah. Cuman pada saat Covid kita hentikan dulu karena belum ada bisa, tahu kan ya? kejelasan mau berangkat, belum bisa. Iya. Jadi banyak sih unik-unik sih dari teman-teman dari meeting kali ini. Saya sih juga terinspirasi sih dari ketiga teman-teman saya ini nih. Luar biasa sekali. Jadi itu kontennya tuh tambah unik. Yang penting tujuannya tuh satu, yaitu mengusung kebaikan. Iya. Oh, terus sekali, mantap. Top, setuju Mas Evan. Tapi kalau misalnya boleh penasaran nih ya, sampai naikin umroh, naikin haji, umroh ya Mas ya? Haji atau umroh? Iya. Umroh, sampai ngasih di gudang nyetok beras di gudang beras sampai 20 ton. Kalian tuh latar belakangnya apa sih sebelumnya? Sebelum jadi content creator seperti ini? Mungkin dari Mas Evan kali ya, yang umrohin PKL. Boleh tahu nggak? Saya sama istri konsultan finansial, Mbak. Konsultan finansial, Iya. Oke. Terus mulai berbagi, semakin berasa nggak tuh rezekinya? Katanya kalau misalnya semakin berbagi, semakin narik rezeki. Bener nggak tuh Mas Evan? 101% benar. 101%. Ada satunya, kenapa tuh? Nanggung banget tuh. Karena siapapun yang membahagiakan orang lain, pasti dia pun juga ikut bahagia. Siapapun yang memberikan rezekinya buat orang lain, maka diri kita juga terjaga rezekinya. Serius. Amin. Benar. Amin. Ini real ya? Amin, bro. Real. Oke. Kalau misalnya... Anak-anak jarang sakit, saya jarang sakit loh, Oh Mbak. gitu? Jarang sakit? Gila, keren. Berarti Kan belum kena ini, Bro, COVID nih, alhamdulillah ya? Kan di komennya pasti ada yang ngomong, panjang umur orang baik, panjang Iya. Benar. Oh, Didoain iya, dulu. benar. Doa-doa itu tuh Mbak, itu benar-benar terjadi loh. banyak banget. Serius. Coba, Yes. kan aku kan Betul, sempat betul. iseng kan, aku liatin satu-satu. Yang head comment mungkin 5 orang, tapi yang itu kita ribuan ya nggak masalah. Benar. Iya. Nah, itu. Iya, tapi ada aja sih yang, Kak jangan lupa iko-ikoyan aku ya. Iya, tetap itu ya. Iya. Aduh, Iko-Iko yang di Iko-Iko juga buat ngisi ini lagi, FF. Baca FF. Iya. makanya. Dari Diamond. Nah, kalau misalnya Mas Kerjaan Billy, dari Muhammad background-nya ya. apa nih Mas Billy? Kalau aku sendiri backgroundnya aku emang pengusaha sih Mbak. Pengusaha ya? Punya apotik ya Iya. Mas ya? Apa sih di bidang apa sih? Iya, apotik, farmasi, bidang restoran, F&B, building ada. Oh oke, berarti memang businessman lah ya? Enggak lah, masih belajar lah. Oh masih belajar. Nah, kalau misalnya ngelihat dari backgroundnya Mas Billy, nih sebagai businessman, terus berbagi juga gitu kan, sempat ngerasa ada minus nggak tuh maksudnya kayak dari omset, apakah jadi berkurang apa gimana? Enggak, Itu justru gini loh Mbak, hitungannya. sebelum dari apa yang maksudnya baru-baru viral ini kan emang kita kan emang dari grup bisnis kita kan emang udah ada CSR ya Mbak ya, ada company social responsibility. Nah kita tuh dari tiap bulan, tiap minggu tuh emang kita tuh ada kegiatan sosial, entah kita mungkin donasi atau mungkin kayak pengobatan gratis atau mungkin apa. Nah cuman yang pasti saya dari dulu ini adalah ketika kita makin banyak memberi Mbak, apalagi ketika kita membantu banyak orang, itu tuh rezeki itu bener kata Bro Evan, kayak bener-bener ngalir terus, bener-bener kayak apa ya, kayak tsunami kali ya ngomongnya. Waduh. Bener-bener Iya, bener-bener pokoknya gini Mbak, ibaratnya gini nih, ibaratnya kita mungkin spend misalnya berapa sebulan mungkin 100 juta buat kayak social atau apa. Nah kita tuh bisa maksudnya dapat rezeki itu berlipat-lipat dari situ gitu loh Mbak. Nah tapi bukan masalah lihat dari uang sih, uang itu sebenarnya lebih ke bonus ya. Cuman ketika hidup kita menjadi dampak positif nih, misal gini Mbak, ketika saya ngasih beras itu ke orang yang membutuhkan, kalau dia nggak ada beras itu malam dia mungkin nggak makan. Tapi ketika saya memberi, orang itu jadi kenyang, jadi hari itu dia bisa melewati, kan itu kan maksudnya saya dapat kayak apa ya, maksudnya bisa dapat doanya atau mungkin dapat apanya gitu. Tapi saya mikir kayak hidup saya jadi berguna gitu loh Mbak, daripada kita, sorry itu saya daripada mungkin saya udah punya semuanya atau mungkin saya punya uang atau gimana, cuman kalau hidup saya cuma
dia nggak berbagi, kayak jadinya kayak jatuhnya kayak stop aja gitu loh. Jadi kayak saya di wadah, tapi wadahnya ngebendung aja gitu loh. Tapi ketika kita mengalir ketika kita membagi orang, ketika kita benar-benar bantu orang, nah itu tuh benar-benar dampaknya tuh bukan cuma dampak cuma uang doang sih Mbak, lebih ke dampak mental, sosial juga gitu loh. Karena jujur saya mau sharing juga, misalnya kalau dulu mungkin saya lebih suka mungkin kayak beli barang-barang mungkin kayak beli barang branded atau mungkin kayak barang-barang yang kayak gitu. Nah, cuman ketika saya bantu ini kayak beda aja, Mbak. Maksudnya dapat sensasinya tuh bener-bener wah gila ya, orang itu terbantu terus seneng, apalagi ada yang waktu sempat saya bantu tuh sempat kayak mau nangis atau apa, itu kan bener-bener beda gitu loh, Mbak. Dalam artian wah gila ya, ternyata kita kita melakukan hal kecil aja tuh orang udah seneng gitu loh. Itu sih yang bener aku ini. Oke, berarti nggak ditimbun ya hartanya, lebih ke dialirin aja. Oke. Kalau Mas Andrew gimana nih? Background-nya apa Mas Andrew? Aku itu dulu. Kalau sekarang aku pegang agensi. Maksudnya aku build agensi sendiri dan sekarang aku lagi bikin beberapa startup di masa PPKM biar bisa bantu orang juga gitu. Kayak ibaratnya sekarang kan lagi pendidikan lagi kacau banget nih. Aku lagi bikin startup gimana caranya orang-orang ini bisa sekolah secara online gitu. Nah, kalau dulu aku bergerak di entertainment, aku memproduksi beberapa artis, tapi artis ini aku malas sebut sebenarnya, namanya Lucinta Luna. Oh gitu, oke. Sekarang jadi megang Bro, Lucinta Luna. baru Lucinta Luna ini kemarin, baru mau konten sama aku. Ketemu Mas Billy ya kemarin bro. ya? Nggak di Brownies kemarin, tapi belum. Aku dulu udah lama kayak udah setahun 2 tahun lebih kali dulu udah lama. Cuma tapi aku nggak lama sama dia karena aku nggak kuat. Bentar dulu ya, bentar dulu ya. Oke, bro. Bentar. Oke. Iya. Gimana Jadi tuh, Mas? pas sama aku hanya sekitar 2 bulan 3 bulan karena memang aku rasa value-ku untuk membuat konten yang settingan dan bersensasi itu bukan aku banget. Jadi aku kayak sama ini kontennya berarti harus aku harus memikirkan konten yang bisa membohongi orang, bener ya? Karena kan itu sebuah sensasi yang dilakukan. Nah, aku maksudku kalau masalah uang itu easy di situ. Cuman aku rasa value hidup itu nggak cuma uang, jadi aku memutuskan udahlah kita mendingan nggak usah lagi, mendingan sama cari yang lain aja gitu loh. Aku nggak bisa. Gitu. Berarti tapi sekarang masih di agensi dan masih udah nggak produserin ya? Sekarang masih berarti di agensi aja? Ya, cuman aku megang influencer. Oke. Aku disebut kayak pokoknya selebgram. Oh, kokonya selebgram. Waduh, nih yang mau diorbitin nih. Bahasanya gitu. Tapi mostly yang aku pegang ini adalah karena memang selebgram itu yang nggak ngerti kenapa dia namanya selebgram. Aku sih paling benci namanya selebgram ya. Iya, aku selalu bilang kayak kalian jangan pernah jadi selebgram, tapi kalian harus jadi dampak. Itu namanya influencer. Influencer itu kan dampak lebih, kata-kata itu meaningnya tuh lebih dari hanya influencer, tapi harus benar-benar ada dampak. Oke, berarti ini bisa dibilang influencer TikTok kali ya, Mas? Iya, kamu. Ini siapa? Kamu dong. Aku tidak. Tapi kalau misalkan ada orang yang terdampak, itu aku puji syukur lah. Oke. Gitu. Kalau Mas Ian nih background-nya apa Mas Ian? Aku pengusaha, tapi kalau nggak didetailin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berarti bisnis juga ya Mas Ian? Iya, ada bisnis. Oke. Bidangnya nggak boleh di-spill bidangnya? Bidangnya Properti adalah. Adalah ya, waduh. Ngeri-ngeri mafia nih. Iya, ikut dong bro. Berarti tadi kan Bro Andrew ya, tadi ada pas aku lihat Instagramnya ada lagi bikin startup yang ngajar ini ya? Iya, itu yang startup. Ngajar online. Iya. Oh iya, jadi kan aku kan personally juga nggak semuanya yang aku lakuin aku kontenin juga kan. Mungkin ya kita banyak di sini nggak semua kita perlu kontenin ya kan. Yes. Nah, ini ada Bro Andrew, ada yang lainnya pernah dengar gerakan Indonesia Pasti Bisa nggak? Gerakan Ya. Indonesia Pasti Pernah. Bisa. Oke. Yang banyak di influencer beberapa ya? Nah ya benar. Nah, aku lagi ada collab juga sama Indonesia Pasti Bisa. Jadi sekarang itu memang aku kesibukannya ya buat gimana caranya membuat sistem buat kita tuh berbaginya tuh lebih gampang gitu. Karena sekarang itu yang jadi masalah itu gimana caranya kita bisa berbagi ke orang yang tepat gitu loh, ke tepat sasaran. Itu yang agak susah sekarang. Banyak yang nipu atau segala macam kan banyak banget kan. Iya. Mungkin nanti sama Bro Andrew, sebenarnya aku juga ada project, aku lagi bikin beasiswa kuliah buat orang-orang
Sejauh ini kira-kira udah ada kayak 20-an orang yang aku biayain kuliah nanti mau sampai selesai. Nah sekarang yang lagi ongoing itu ada program mau kasih beasiswa buat nakes-nakes yang kategori 2 dan 3. Kategori 2 dan 3 nakes itu mereka itu yang kayak satpam atau enggak kayak supir ambulans. Mereka kan sebenarnya berjuang di rumah sakit tapi kan bukan nakes ya kan. Iya. Nah, banyak yang dari mereka itu meninggal terus anaknya jadi nggak bisa sekolah. Oke. Nah, jadi aku sekarang lagi fokus ke sana, lagi mau coba biayain mereka. Cuma nanti mungkin dari data-datanya, mungkin kan Bro Andrew kan ada lebih berpengalaman di bidang yang edukasi gitu kan. Kayak kita juga lagi mau tentuin nanti kira-kira apa yang kita bisa bantu segala macam. Mungkin nanti boleh kontekan ya Bro Andrew. Boleh, siap. Aman bro, aman. Waduh. Ya paling sekarang lagi fokusnya di sana aja sih Mbak. Oke, berarti Nice. kalian Keren, bro. memang orang-orang yang ini ya, kayak berjiwa sosial sekali ya, kayak di selain dari apa namanya, ada konten tentang berbagi, kalian juga di real life pun punya sesuatu yang bisa bisa menjadi inspirasi gitu loh. Keren banget aku denger tadi. Cool. Thank you. Iya, sama-sama Mas. Wah gila nih, speechless loh. Kayak 4 orang jadi satu nih, menginspirasi banget. Dan kalau boleh tahu nih ya, di antara kalian nih bertiga ya, tadi Mas Billy kayak udah pamit duluan, ini ada nggak sih yang pernah ngasih sesuatu ya, atau nggak berbagi gitu ke orang, sampai dampaknya tuh kena banget dan diinget sampai sekarang gitu? Sebagai kalian yang pelaku ini ya, pelaku aksi berbagi ya, ada nggak tuh yang sampai sekarang tuh masih nyelekit di hati, atau nggak masih sedih gitu ingatnya? Dari siapa dulu nih, Mas Evan mungkin? Mas Evan. Waktu sebelum ada banyak beberapa pedagang kecil yang kita review, saya sama istri, dan sebelum mereka meninggal tuh mereka mau ngucapin terima kasih ke rumah. Ya Allah, oke. Tapi kebetulan pada saat itu saya lagi di Jakarta sama istri, jadi si bapak dan beberapa yang lain tuh yang pernah kita bantu, bahkan kita pernah ngelunasin hutang mereka sebelum mereka meninggal, dan mereka nggak tahu sama sekali kita mau ngelunasin hutang-hutang mereka. Akhirnya kita nggak ketemu sama mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya kita sedih, sempat nangis. Ternyata seperti itu dampak yang kita lakukan untuk mereka di pinggir jalan, khususnya di pedagang-pedagang kecil, yang dimana tuh pedagang kecil tuh Mbak cuma dapat untung itu 100.000, itu udah sangat hoki sekali. Bersih-bersih mereka terima tuh paling cuma 55.000, 80.000, paling mentok 100.000, bahkan ada yang lebih hoki lagi itu cuma 150.000, dan itu pun untuk nyambung hidupnya besok. Untuk beli sembako dan bayar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Kalau untuk kaya, pedagang-pedagang kecil tuh itu jauh dari kemungkinan. Nah, mudah-mudahan Hobi Makan bisa kontribusi buat pedagang-pedagang kecil di luar sana, dan mudah-mudahan teman-teman di sini doakan kita selalu sehat biar bisa ngonten, bahkan bisa ngajak orang di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Amin. Amin. Sedih banget ya Mas Evan ya, sampai segitunya loh, sampai dia mau ketemu Mas Evan sebelum meninggal ya. Itu anaknya tuh yang konfirmasi ke kita, anak-anaknya. Mereka WhatsApp dan akhirnya kita balas ya. Ya seperti itulah Mbak. Masih nyesek ya sampai sekarang kalau diinget-inget ya Mas ya. Oke, kalau misalnya Mas Ian nih, ada nggak Mas pengalaman yang kira-kira menyentuh banget gitu, yang memorable banget? Yang ketangkap kamera aja ya, paling tahun lalu tuh sebelum aku mulai TikTok, sebenarnya aku pernah coba mulai YouTube juga. Nah, aku pernah bikin beberapa episode di channel Si Cepat Express. Itu judulnya itu The Real Sultan. Kan waktu itu lagi rame tuh sultan-sultanan gitu kan. Iya, bener. Nah, terus aku lagi ngiseng aja, pengen coba patahin stigma kalau misalnya sultan itu punya duit, sultan itu makin buang duit, makin sultan gitu loh. Nah, aku pengen kayak gitu kan. Nah, jadi aku sempet tuh bikin beberapa sosial eksperimen. Terus pernah ada satu bapak-bapak gitu sama ibu-ibu lagi di pinggir jalan, lagi nunggu mau narik uang di BCA, kayaknya cuma 500.000 doang gitu buat bayar listrik atau apa gitu kan. Nah, terus langsung aku kagetin, aku kasih uang gitu kan. Tapi waktu itu aku belum jadi Ian Boy, aku masih pakai topeng gitu-gitulah. Pokoknya aku samarin identitas aku banget. Anonymous banget ya? Ya, anonymous banget. Aku pakai wig segala macem, hoodie. Nah, habis itu aku surprisein kan. Ibu-ibunya aku surprisein.
nih saya kasih kalau nggak salah berapa ya, aku nggak ngitung kan. Pas aku kasih dia sampai nangis kejar-kejar parah. Habis itu pas bapaknya datang habis ngambil duit, bapaknya langsung sujud di kaki aku. Ya ampun. Wah, jadi pas gila sih. bapaknya sujud, aku masih umur berapa ya? Aku masih umur 19 tahun, 20 tahun. Ya kan? Dengan adanya bapak-bapak yang umur 40-50 tahun sujud ke aku, wah aku kicep banget, nggak tahu mau ngapain. Iya. Jadi aku pertama kali experience kayak gitu, kayak aku juga nggak mau ada rasa nggak sopan sama sekali kan. Aku bener-bener langsung ngeblank aja, aduh ini gue ngapain ini gitu. Paling ya kayak gitu aja sih, paling berkesan ya, paling bikin deg-degan gitu. Rasanya gimana Mas, ada orang sujud di kakinya Mas Ian gitu loh, lebih tua, kayak gimana ya rasanya? Rasanya ya gimana ya, personally yang nggak enak dong, masa ada orang sampai sujud ke kaki aku bener-bener di pinggir jalan, banyak mobil lewat dia sujud gitu kan, waduh. Tapi ya feel blessed juga sih, ada orang sampai, maksudnya aku bisa dipakai sama Tuhan untuk ngebantu orang sampai kayak begitu kan, itu bener-bener feel yang wow keren banget gitu. Oke, kamu tuh ada kriteria nggak sih Mas Ian untuk milih orang yang kamu bantu? Kalau misalnya mungkin yang di teman-teman yang lain juga, kalau misalnya sebelum kita bantu udah pasti kita doa dulu lah ya, kayak gimana caranya biar kita dipertemukan ke orang yang tepat gitu. Kalau misalnya di konten yang di TikTok, biasanya aku paling doa aja, terus paling cuma nyari orang yang sendiri aja deh. Kalau misalnya dia lagi sendirian aku kasih, kalau misalnya lagi rame-rame aku nggak mau kasih, soalnya takutnya yang lain berkerumun gitu kan, nanti kayak minta bang, aku udah nggak mau gitu kan. Okay. Feeling ya bro ya, feeling. Kenapa? Jatuhnya feeling ya, ke feeling biasanya kan? Iya, emang feelingnya harus kuat banget sih. Yes. Iya. Tapi ada juga beberapa project yang kayak aku biayain orang kuliah segala macem. Wah, itu prosesnya lumayan sulit, soalnya itu aku sampai bikin tim survei sendiri. Wow. Biar ngecek sampai datengin rumahnya, ini orang beneran perlu bantuan atau enggak. Aku mintain data-datanya, terus aku lihat kondisi keluarga kayak gimana, income-nya kayak gimana, aku mintain semua data-datanya. Kalau misalnya tim aku bilang ini udah komplit, udah boleh dibantu, baru aku bantuin gitu. Waduh. Jadi memang beda-beda sih, setiap project kriterianya pasti ada. Oke, tapi kalau misalnya yang dadakan itu biasanya yang sendiri ya Mas ya? Iya, sendiri-sendiri aja, itu lebih seru dikerjain. Karena lebih bingung, nggak bisa nanya orang tuh. Kayak, gue nanya siapa ya? Mau kabur gak ada yang tolongin. Iya, bener. Nah kalau misalnya Mas Andrew gimana nih? Pengalaman yang paling berkesan, yang menyentuh banget menurut Mas Andrew? Berkesan, aku sih nggak ada yang sampai sujud ya. Lagian aku juga aku nggak harap orang begitu. Oke. Aku cuman yang berkesan sebenarnya ada dua. Gimana Satu adalah kakek pertama yang bikin aku viral. Oh iya, pernah lihat TikTokku, yang itu jalannya kakek pincang ya? Angkat. Ya, karena kakek itu dia kan kayak udah lonely banget lah. Dia tiap hari ada di jembatan dekat rumahku gitu kan. Terus disitulah konten pertama aku kalau ada satu hal, dan aku expect dia untuk minta restoran atau apa, dan dia hanya minta soto ayam 13.000. Itu kata dia sudah sangat cukup. Nah, dan itu satu. Nah, yang kedua ini ada namanya Pak Sutar. Dia ini seorang driver ojol buat Shopee ya. Dia aku tawarin kue lebaran. Oke. Ya. And then bukan aku tawarin kue lebaran. Aku tanya dia kalau ada satu hal yang bapak butuh itu apa, dia jawabnya kue lebaran. Aku expect kue lebaran nastar. Ya, aku expect nastar kayak apa. And then ternyata pas dia masuk ke supermarket, aku sangat-sangat tidak expect dia ambil kue nabati 5 doang. Dia minta itu udah cukup karena bagi dia itu sudah sangat cukup buat lebaran keluarganya. Di situ aku tersentuh banget, kayak apa ya? Aku expect-nya pokoknya dia kue yang lebih mahal, tapi dia cuma buat itu. Sementara sekarang nabati, banyak banget orang yang beli nabati cuma cemil-cemil 1, 2, 3 terus buang. Sementara di keluarga dia itu adalah kue lebaran. Kayak di situ aku kayak gila. Ini gue mesti bersyukur banget abis ini gitu loh. Apapun yang aku punya, aku makan, kita habisin aja gitu. Kayak nah, tapi lucunya habis itu kan hal kecil ya. Dia cuma ambil 5 nabati, and then tiba-tiba dalam waktu mungkin 2 minggu dapat berkat nih dari pihak nabatinya, langsung ngirim sekitar 10-an dus untuk si bapak itu. Jadi aku kirimin, yes. Jadi aku datengin, untungnya pas aku tuh selalu save nomor orang-orang yang aku bantu biasanya. Supaya kalau ada apa, minimal mereka bisa kontak aku kan. Aku masih simpan kontak bapak gitu, dan aku datangin lah ke rumahnya dia.
datangin ke rumah dia, aku bawain 10 dusnya nabati sama dia. Dia bersyukur banget. Nah, tapi yang sangat terkesan adalah dia kan tadinya diberkati tuh lewat aku belajar nabati. Nah, pas dia diberkati dengan 10 dus itu, dia nggak maruk, dia nggak makan sendiri, dia langsung berbagi ke seluruh kampungnya. Wah, keren banget. Berarti bayangin pesannya tuh kayak dari 5 hal kecil nabati, dia bisa bagi satu kampungnya, dan itu luar biasa. Jadi kayak dia bilang, Lebaran kali ini itu beda banget Ko Andrew. Dia bilang, kenapa Pak? Karena biasanya saya ngojek aja, sekarang saya bisa berbagi ke tetangga saya. Dia sudah sangat kepuasannya beda gitu. Wah, gila, merinding sumpah dengernya. Gila ya. Jangan kan Kak, gimana aku di situ Kak, aku merinding. Iya bener, dari 5 bungkus wafer bisa ngasih 10 ke semua kampung ya. Iya, itu prinsip yang selalu aku pegang adalah kalau kita ibaratnya kalau kita setia hal kecil, kita akan dapat hal besar. Udah begitulah. Oke, wah gila, keren banget sih. Tapi ada nggak Mas? Mas kan Mas Andrew kan ngasih bantuannya kan kayak apa hal yang dibutuhin gitu, ya kan ya Mas ya? Ada nggak yang misalnya nanya tapi dia mintanya yang barang luxury gitu? Oh, nggak ada sih seluxury-nya barang di minimarket tuh apa sih Kak? Enggak, misalnya kayak satu hal yang dibutuhin kan suka kayak gitu juga tuh. Yang paling dibutuhin. Soalnya aku kan nanyanya, aku tunjuk satu hal yang Bapak butuh banget tuh di minimarket tuh. Oh, di minimarket ya? Iya, aku sih sebenarnya pengen rencananya kayak, sometimes Pak, satu hal yang Bapak butuh di S1 Wear gitu-gitu. Tadi itu sudah masuk planku. Oke. Aku kesana, cuman aku pikir itu agak miskonsep ya. Aku kan sama awalku, aku pengennya ya orang-orang yang low ke bawah pun bisa niru gitu loh. Kalau S1 Wear kan itu sudah agak menengah ke atas. Jadi aku rasa itu sudah di luar konsep awalku gitu loh. Tapi waktu itu Mas beliin Starbucks loh. Iya nggak sih Mas Andrew yang beliin Starbucks? Starbucks? Starbucks masih 50.000 lah kan. Masih terjangkau lah ya. Iya masih terjangkau, cuman 50.000 aja mereka belum pernah coba kan. Iya sih. Mereka aja pesannya kopi hitam ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya, dia hanya mau kopi hitam. Masa gini, sebenarnya kita bisa kasihan yang lain, cuman kita harus jujur dong, apa yang dia mau itu yang kita kasih gitu loh. Oke. Kalaupun mau kasih di luar itu, ya kasih aja di luar konten. Sebenarnya kan di antara konten-konten kreator ini, pasti aku yakin bukan hanya, maksudnya berbagi nggak cuma di pas konten aja, pasti di luarnya entah ada apa. Itu kan yang sometimes yang nggak orang tahu, cuman ya kita terima aja ya hujatan-hujatan orang gitu. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Andrew, Mas Ian dan juga Mas Evan. Apa sih gimana cara kalian untuk meyakinkan The Tickers yang nonton kalau misalnya berbagi itu nggak bikin rugi gitu loh? Coba ada miracle nggak di hidup kamu misalnya? Lagi sakit tiba-tiba orang yang pernah bantuin apa gimana gitu? Dari Mas Evan dulu mungkin. Gimana tuh Mas? Oke, wah kalau meyakinkan The Tickers di rumah yang lagi nonton banyak banget nih Mbak. Banyak banget ya? Gimana nih meyakinkan The Tickers di rumah yang lagi nonton kalau berbagi tuh nggak bikin kita bokeh gitu loh? Ya, yang penting berbaginya itu ikhlas Mbak. Pasti baliknya tuh luar biasa sekali. Ini gini, aku tuh ini pengalaman cerita nyata ya. Di beberapa bulan yang lalu pernah ada suatu project kemanusiaan. Waktu itu tuh aku tuh masih ingat kita gelontorkan uang di balik layar Mbak ya. Nilainya tuh nggak gede-gede amat, nilainya tuh 300-an. Tapi setelah project itu kelar, di hari Jumat di minggu yang sama itu tiba-tiba ada kedengaran orang mau kasih project nilainya 1,5 M. Nah di situ tuh aku tuh Nah, di situ tuh Tuhan tuh selalu kasih kalau enggak 3 atau 5 kali, selalu seperti itu, Mbak. Misalkan kita pernah ngasih atau ngeborong tuh nilainya tuh misalkan sekian juta. Nanti tuh beberapa hari kemudian ada aja orang yang ngasih job buat kita kerja, itu nilainya tuh 10 kali lipat ataupun 20 kali lipat, serius. Dan itu tuh selalu berulang kali dan berulang kali. Itu real life yang kita terima ya. Dan aku tuh ada istri dan 3 orang anak, dan mereka tuh sebagai saksi hidupku sampai hari ini. Setiap keluarin duit untuk hal yang baik pasti dibalikan berkali-kali lipat sama Tuhan. Wah, keren banget. Mas Evan menanamkan itu ke anak-anak Mas Evan gimana tuh? Yang kecil-kecil kan ada yang SD, ada yang udah SMP. Jadi kalau beli barang tuh ya misalkan dibeli 1 beli 10 lah, nanti
5-nya atau 6-nya langsung bagi-bagi. Dari yang receh-receh dulu Mbak, ngajarin mereka di hal-hal yang kecil. Oke, berarti udah ditanamkan untuk ngeborong itu ya. Impulsif in a Ya, good way ngeborong. lah. Kalau masalah kesehatan, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada masuk rumah sakit yang gejala berat apa segala macam. Kalau demam sih ya kadang sesekali. Itu pun paling kalau kita di rumah ini kalau masalah kesehatan paling setahun 2 kali demam Mbak. Dulunya sebelum ngelakuin itu, istri sering masuk rumah sakit, anak sering masuk rumah sakit. Terus nggak tahu kayaknya tuh Tuhan tuh ngejaga kesehatan gitu. Ya mungkin diperpanjangin lah umurnya mungkin sama jalannya untuk melakukan hal yang baik. Mungkin kalau di stopin Mbak, mungkin akan gejalanya datang lagi deh Mbak. Wah bener-bener. Jangan dong. Waduh, berarti nggak boleh berhenti ya? Nggak boleh berhenti. Yang penting gini Mbak, siapapun yang melakukan dasarnya dengan niat yang ikhlas. Berapapun nilainya, mau 10.000, 20.000, 30.000, udah anggap aja itu ya rezeki orang lain. Uang yang ada di kantong kita tuh itu biasanya rezeki buat orang lain Mbak, biasanya Mbak. Nanti akan didatangkan yang lebih gede lagi, serius. Itu pengalaman hobi makan sampai hari ini. Nah, tapi Mas, kan biasanya kalau orang dapat uang banyak, itu kan semakin banyak, maksudnya semakin ada aja gitu loh keinginannya. Misalnya kayak 1,5 M dapat nih Mas Evan, apa nggak pengen dibeliin mobil atau rumah aja gitu? Itu kan menggoda tuh keinginan-keinginan kayak gitu tuh. Kita putarin lagi ke ini, ke kegiatan. Misalkan ke warung hobi makan, pembagian sembako, apa segala macam. Mungkin ada rumah-rumah ibadah yang butuh porselen, keramik, nah itu supply Mbak, butuh air bersih di suatu daerah-daerah kecil, di suatu pembangunan tempat ibadah, kita supply-nya ke situ. Cuman kan kita nggak kontenin Mbak. Kita di balik layar semua. Tapi nggak tergoda tuh yang aku bilang tadi, pertanyaan aku tuh yang ada barang yang pengen banget Mas incer, harganya segini, punya uang, kenapa nggak dibeli aja gitu. Tapi malah disalurkan untuk berbagi. Ya mungkin basicnya kita ngarepin dari dulu kalau dapat rezeki di sini itu bonus, Mbak. Berarti merasa cukup aja gitu kali ya? Nggak pengen terkenal. Iya. Dulu pengen konten seperti ini dulunya itu memakai sebuah iPhone 6 Plus Mbak dulu. Pengen untuk kontennya? 90% tuh. Iya. Itu sampai 2 juta subscriber baru pakai kamera. Jadi itu dulu pakai iPhone, ada rezeki naik lagi spek iPhone-nya. Dan memang konsep kita sama istri 90% tuh pengen memviralkan pedagang, 10%-nya kita. Ternyata kebalik Mbak, sekarang nih kitanya yang jadi terkenal dan itu kita anggap bonus. Memang basicnya udah kayak gitu. Oke, berarti emang rezeki nggak kemana ya Mas ya? Kalau misalnya Mas Ian, halo Mas Ian. Iya. Gimana tuh, apa ya yang bisa membuat Detikers yang nonton meyakinkan gitu loh, kalau misalnya berbagi tuh nggak bikin rugi dan gimana cara bikin kita tuh nggak tergoda gitu loh sama hal-hal, kan kalau misalnya kita punya uang misalnya 500.000, aduh pengen banget nih gue beli baju baru gitu kan di mall, ada desire kayak gitu. Nah gimana tuh caranya Mas Ian pribadi untuk ya udah uangnya dibagi-bagi aja gitu, dan berbagi toh nggak bakal bikin gue rugi gitu. Kalau misalnya itu sebenarnya balik ke diri masing-masing. Kalau menurut aku juga memang itu udah pengalaman aku juga sih. Kalau misalnya aku memang yakin bahwa berbagi itu perbuatan yang baik dan segala macam itu malah jadi usaha aku juga terberkati juga gitu. Malah makin maju itu udah terbukti nyata juga. Malah sekarang kenapa aku bikin bisnis juga sebenarnya tujuannya untuk membantu orang juga. Oh gimana tuh Mas? Jadi kenapa bisnis bisa besar segala macam? Karena pada dasarnya memang aku mau sisihin, oke, bisnis ini gue harus cari uang dari sini, uang ini pokoknya harus dipakai buat bantu orang. Jadi emang udah tujuannya untuk membantu orang aja gitu. Makanya bisnisnya bisa gede. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngebantu orang itu, cara yang paling benar menurut aku ya, kita harus memosisikan diri kita jadi kayak mereka. Ketika mereka kekurangan uang sekolah, kekurangan uang untuk makan sehari-hari, itu aku pasti posisiin diri aku, aduh kalau misalnya gue yang kayak gitu gimana ya, kalau misalnya gue nggak bisa sekolah gimana gitu segala macam. Nah ketika udah nginget itu, sebenarnya ya beli mobil beli rumah udah pasti mau lah, udah pasti mau gitu. Tapi pas kita udah ngerasain yang apa yang mereka rasain, pasti jauh lebih pengen lagi uang kita pakai buat mereka, gitu. Jadi paling ya kita memang
harus selalu ingat rasanya aja sih. Oke, berarti kuncinya memposisikan diri Mas Ian seperti mereka ya. Oke, kalau misalnya Mas Andrew gimana nih Mas Andrew? Kalau aku lebih ke arah, aku tuh kalau di manajemen keuangan, aku ada persenan memang berapa yang untuk aku berbagi, untuk aku menikmati sendiri, untuk aku tabung gitu, untuk aku investasikan. Itu pasti selalu ada. Nah, tapi sekarang itu, aku sih jujur-jujur aja, memang dari konten yang kita buat segala macam, aku terima sponsor, terima endorse pasti, ya kan? Kita nggak mau bohongin orang banyak bilang ini berbagi, kadang-kadang sampai berbagi tapi kenapa ada endorse segala macam kan? Aku sih jujur aja, memang ada sponsor, tapi lagi-lagi balik tujuan. Ini semua semua hasil dari sponsor itu tidak ada yang aku makan sendiri. Itu semua aku balikin lagi untuk berbagi lagi sama orang. Jadi dia sih intinya kalau ada sponsor aku lebih menganggap kayak ini brand ini ingin berkontribusi untuk berbagi juga ke orang, tapi lewat perpanjangan tanganku gitu. Tapi kalau untuk masalah aku beli barang segala macam itu cukup bisa dikontrol lah. Karena aku juga bukan tipe yang konsumtif banget. Jadi kayak kalau misalkan pakaian sehari aku lebih suka kaos. Ini juga kaos aku bikin sendiri. Ya ini kan jadi aku kayak sebenarnya spendingku nggak terlalu banyak. Iya, kaos aku kecuali memang lagi event tertentu kita baru pakai bagus. Tapi kalau misalkan enggak, aku nggak terlalu spending. Mungkin spendingku dulu agak konsumtif di gadget, tapi aku kurang-kurangin karena menurutku aku spend 20 juta untuk gadget. Sekarang dari 20 juta aku bisa bantu berapa ratus orang misalnya gitu loh. Jadi ya kita harus alokasikan budget sekarang. Tujuannya dia banyak orang lebih membutuhkan, so kita jangan egois, jangan rakus kan, kita nggak bisa ambil sendiri, kita kasih orang aja. Nggak apa-apa kayak gitu-gitu, berkat mah ada yang ngatur. Tapi intinya sekarang itu yang berbahaya untuk beberapa orang yang pengen ikutin kita adalah dia pengen berbagi karena pengen ada tuayan. Nah itu yang salah. Benar. Itu yang salah. Jadi dan banyak yang kecewa karena dia tujuannya itu. Jadi kalau tujuan awalnya memang untuk views, untuk viral, untuk apa, itu biasanya tidak terjadi hal itu. Tapi kalau misalkan tujuan awalnya memang udah kita pengen bantu orang, itu Tuhan pasti lancarkan jalan-jalannya gitu. Oke. Makanya aku bilang kalau memang orang dari awal tujuannya sudah salah, mendingan dia jangan dulu berbagi. Karena berbagi bukan hanya kayak soal kita kasih orang, tapi apakah hati kita benar-benar tulus gitu loh. Oke, berarti keikhlasan ya Mas ya? Iya betul, ikhlas. Jadi berarti kalau misalkan kita dapat berkat lagi pasti. Cuman kalau kita tidak mengharapkan itu yang benar. Oh, oke. Gitu. Ini Mas Billy kayaknya udah bergabung nggak sih sama kita? Ada nggak? Ada tadi. Ada ya? Ada. Nah, Mas Billy, kalau Mas Billy sendiri gimana nih? Apa gitu yang membuat Mas Billy akhirnya nggak membelanjakan rezekinya yang banyak itu, dan juga kenapa sedekah atau berbagi itu menurut Mas Billy itu nggak bikin rugi gitu? Nggak bikin bangkrut, nggak bikin bokeh? Ya, kalau untuk pengalokasian dana ya Mbak, tadi kan udah dibilang, maksudnya mungkin dulu aku waktu pas zaman SMA sama kuliah mungkin suka ya dunia-dunia kayak hedon atau mungkin spending ke baju atau mungkin kayak sepatu, jam, semuanya, mobil gitu-gitu kan. Cuman maksudnya seiring bertambahnya umur, seiring saya udah mengenal ini, maksudnya beda gitu loh Mbak. Maksudnya sensasi saya ketika saya pakai barang-barang mungkin bermerek atau branded, ketika saya membelanjakan uang yang harusnya saya beli barang, tapi kita bagi-bagi orang, itu tuh lebih lebih double gitu loh Mbak. Nikmatnya tuh lebih, ngomongnya gimana ya, lebih enak aja gitu loh, lebih kayak ketika selain kita bisa bantu orang, bisa Kepuasan tersendiri. Iya betul, kepuasan sendiri aja, jadi kayak beda aja, jadi feelingnya itu beda gitu loh. Mungkin ketika ada mungkin kalau zaman dulu ketika saya mungkin pakai baju-baju yang lagi up to date atau mungkin yang lagi mungkin merasa keren, Pride banget tuh ya kan? Pride dia kayak pernah lah ya, pasti bro di sini pasti udah pernah lah ngalamin. Pernah. Nah, tapi ketika saya mengalokasikan lebih ke bantu orang, lebih ke orang itu seneng, itu tuh kayak lebih Mbak, lebih seneng, lebih adem aja gitu loh. Hati itu lebih, wah ini kok adem, lebih plong aja sih, lebih kayak ada meaningnya gitu loh, daripada mungkin saya hidupnya ya gitu-gitu aja. Kalau ini kan lebih berwarna gitu aja sih kalau menurut saya. Oke. Baik, makasih banget loh Mas Billy, Mas Evan, dan juga Mas Ian, Mas Andrew juga sharingnya. Wah, ini aku dari tadi terkagum-kagum dengan kalian dan juga kedermawanan hati kalian dan pola pikir sebenarnya ya. Karena kan banyak orang yang di sekitar kita yang mikir kalau uang tuh ya harus dikumpulin sebanyak-banyaknya gitu ya kan ya, dan di-spend untuk diri sendiri gitu. Tapi kalian malah justru mau membagikan itu ke orang-orang sekitar. Keren banget nih, tepuk tangan buat kalian semua. Cool. Okay, thank you. Bro, abis ini kita kontak-kontakan lah ya. Nah, siap. Kita udah follow-followan bro.
Kita Ditunggu. kok, tinggal tunggu lu doang, Bro. Kau Billy yang belum, kau Billy. Iya, tunggu Billy doang nih, belum nih. Mas Billy Hilang belum sih ya? tadi, bro. Ditunggu siap, loh siap. Mas Billy. Aku mau coba, baik, gitu. Oke, wah berarti ini menyatukan juga ya, Detikom menyatukan Siap, para aku influencer dermawan. Wah keren banget Iya. nih. Siapa tahu ke depan kita bisa bikin campaign berbagi se-Indonesia kan. Nah, jangan lupa Iya. placementnya di Detikom ya. Sama Detik dong, Mbak. Sama Iya, Detik dong. Detik ikutan Detik juga bantuin dong. dong. Detik. Boleh dong, Iya, masa nggak Detik diliput dong. program bagus kayak gitu? Gampang kalau itu bisa Ayo diatur. dong, iya. Bisa Ini diatur satu ya, Indonesia. bener ya. Bisa Satu diatur. Indonesia kita ramaikan. Waduh, kita Langsung tunggu. siap. Ini Kita tunggu boleh nih pokoknya. langsung langsung Apa? bikin grup aja kali ini. Waduh. coba. Oke, ayo Gercep sikat. banget nih Mas Billy ya. Iya, kita harus ini langsung tiga-tiganya nih. Bro, Selama iya. ada orang yang selama ada teman-teman yang satu visi itu jangan dibuang, jangan disia-siakan. Bener. Orang yang sefrekuensi itu bener-bener ini banget ya, harta karun banget Ya. tuh, jangan sampai disia-siain. Oke Yes, deh, betul. kita tunggu kolaborasinya ya, siapa tahu kita bisa liput. Siap, habisnya Kolaborasi. kontak-kontak bikin grup. Oke, makasih banyak nih Mas Billy, Oke, Mas makasih ya, Evan, makasih ya. Mas Andrew dan Thank you juga ya. Mas Ian. Thank you ya. Bye-bye. Nah. Dah. Oke, Detikers, nah itu dia tadi bincang-bincang aku bersama 4 seleb TikTok yang aku dari tadi dengar itu benar-benar terinspirasi dan benar-benar menggugah hati aku untuk lebih banyak berbagi lagi ke sesama gitu. Semoga Detikers di rumah juga merasakan hal yang sama ya, merasakan terinspirasi dan juga pengen gitu loh ngebahagiain orang di sekitar kita. Kalau gitu semoga Vianney juga kedepannya dan juga Detikers di rumah punya modalnya. Tapi katanya kan kalau misalnya berbagi nggak perlu nunggu kaya dulu. Jadi kalau sekarang di kantong kalian ada 5.000, 10.000, 50.000, yuk boleh kita mulai sekarang juga. Kalau gitu Vianney pamit dulu ya Detikers. Semoga ini sangat berguna nih episode kali ini. Tapi berguna banget sih jujur. Dan semoga Detikers juga menonton viral-viral selanjutnya. Hanya di mana? Di Detikom. Kalau gitu aku pamit. Dadah!